Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan pemberitaan media tentang logo halal yang dirubah oleh Kementerian Agama RI. Perubahan logo halal ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan logo halal yang baru ini, yang disyahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau BPJPH Kementerian Agama yang telah berlaku secara nasional dan sebelumnya telah membekukan MUI, malah mengadopsi bentuk gunungan seperti pada Gunungan Wayang. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret tahun 2022. Lalu sebenarnya apa makna dari logo halal yang baru ini? Akil Irham mengatakan bahwa logo halal ini mengadopsi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk gunungan itu tersusun berupa kaligrafi Arab yang terdiri dari huruf H, lam, alif dan lam, sehingga membentuk kata halal. Namun apakah sedemikian kenyataannya? Kita juga harus mengetahui pendapat beberapa pihak mengenai label halal yang baru ini. Berikut beberapa pendapat. Menurut Bapak Quraisy Shihab, bahwa logo halal yang baru ini memiliki makna yang sangat bertolak belakang. Karena logo ini sepintas terbaca sebagai kata halaka yang berarti kehancuran. Busyet deh. Gawat juga ini urusannya. Kitab suci Al-Quran menggunakan kata halaka dan memperhadapkannya dengan kata yang seakar dengan hayat atau hidup. Pada awalnya, kata halaka digunakan untuk makna jatuh atau pecah. Bapak Quraisy Shihab dalam bukunya, Kematian Adalah Nikmat, menuliskan bahwa mahalik bisa berarti sesuatu yang menjerumuskan atau menjatuhkan seperti jurang. Kata ini juga bisa diterjemahkan dengan makna binasa. Silakan Anda buka penggalan ayat di Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Kata halaka dalam ayat tersebut dipakai untuk konteks pertempuran pertama dalam Islam, yakni Perang Badar. Halaka bisa berarti mati atau kalah dalam peperangan serta runtuhnya sistem masyarakat. Semuanya dapat dikandung oleh makna dasar kata itu, yaitu jatuh, pecah, dan terjerumus dalam jurang. Mari kita kaji huruf yang ada di label halal baru ini. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni Nashi, Rikah atau Riki, Diwani, Diwani Jali, Sulutsi, Kufi dan Al-Faris. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni Nashi, Rikah atau Riki, Diwani, Diwani Jali, Sulutsi, Kufi dan Al-Farisi. Logo baru ini basic cut-nya hat Kufi, namun pada huruf H ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya hat Kufi. Jika ini jenis Kufi, maka di bagian tengah ada huruf lam yang gaya penulisannya bisa saja terbaca sebagai huruf roh, dan pada bagian akhir, ada huruf lam yang mirip bulatan, tentu saja tak sesuai dengan kaidah hat Kufi, malahan mirip huruf mim. Jadi, jika dirangkum, maka logo baru ini jika dibaca dari depan bisa saja terbaca sebagai H, di bagian tengah terbaca sebagai roh, dan di bagian akhir terbaca sebagai mim, sehingga logo ini terbaca sebagai haram, bukan halal. Weleh-weleh, ancur deh. Logo ini juga mirip pintu lakon wayang Jawa, sehingga tidak mewakili semua budaya Nusantara. Coba Anda pikir, alangkah baiknya pemilihan font pada logo halal ini pakai yang standar saja. Gak usah neko-neko gitu. Gitu aja kok repot. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan pemberitaan media tentang logo halal yang dirubah oleh Kementerian Agama RI. Perubahan logo halal ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan logo halal yang baru ini, yang disyahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau BPJPH Kementerian Agama yang telah berlaku secara nasional dan sebelumnya telah membekukan MUI, malah mengadopsi bentuk gunungan seperti pada Gunungan Wayang. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret tahun 2022. Lalu sebenarnya apa makna dari logo halal yang baru ini? Akil Irham mengatakan bahwa logo halal ini mengadopsi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk gunungan itu tersusun berupa kaligrafi Arab yang terdiri dari huruf H, lam, alif dan lam, sehingga membentuk kata halal.
Namun apakah sedemikian kenyataannya? Kita juga harus mengetahui pendapat beberapa pihak mengenai label halal yang baru ini. Berikut beberapa pendapat. Menurut Bapak Quraisy Shihab, bahwa logo halal yang baru ini memiliki makna yang sangat bertolak belakang. Karena logo ini sepintas terbaca sebagai kata halaka yang berarti kehancuran. Busyet deh, gawat juga ini urusannya. Kitab suci Al-Quran menggunakan kata halaka dan memperhadapkannya dengan kata yang seakar dengan hayat atau hidup. Pada awalnya, kata halaka digunakan untuk makna jatuh atau pecah. Bapak Quraisy Shihab dalam bukunya, Kematian adalah Nikmat, menuliskan bahwa mahalik bisa berarti sesuatu yang menjerumuskan atau menjatuhkan seperti jurang. Kata ini juga bisa diterjemahkan dengan makna binasa. Silakan Anda buka penggalan ayat di Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Kata halaka dalam ayat tersebut dipakai untuk konteks pertempuran pertama dalam Islam, yakni Perang Badar. Halaka bisa berarti mati atau kalah dalam peperangan serta runtuhnya sistem masyarakat. Semuanya dapat dikandung oleh makna dasar kata itu, yaitu jatuh, pecah, dan terjerumus dalam jurang. Mari kita kaji huruf yang ada di label halal baru ini. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni Nashi, Rikah atau Riki, Diwani, Diwani Jali, Sulutsi, Kufi dan Al-Farisi. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni Nashi, Rikah atau Riki, Diwani, Diwani Jali, Sulutsi, Kufi dan Al-Farisi. Logo baru ini basic cut-nya hat Kufi, namun pada huruf H ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya hat Kufi. Jika ini jenis Kufi, maka di bagian tengah ada huruf lam yang gaya penulisannya bisa saja terbaca sebagai huruf rok, dan pada bagian akhir, ada huruf lam yang mirip bulatan, tentu saja tak sesuai dengan kaidah hat Kufi, malahan mirip huruf mim. Jadi, jika dirangkum, maka logo baru ini jika dibaca dari depan bisa saja terbaca sebagai H, di bagian tengah terbaca sebagai rok, dan di bagian akhir terbaca sebagai mim, sehingga logo ini terbaca sebagai haram, bukan halal. Weleh-weleh, ancur deh, logo ini juga mirip pintu lakon wayang Jawa, sehingga tidak mewakili semua budaya Nusantara. Coba Anda pikir, alangkah baiknya pemilihan font pada logo halal ini pakai yang standar saja, gak usah neko-neko gitu. Gitu aja kok repot. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan pemberitaan media tentang logo halal yang dirubah oleh Kementerian Agama RI. Perubahan logo halal ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, dikarenakan logo halal yang baru ini, yang disyahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Halal atau BPJPH Kementerian Agama yang telah berlaku secara nasional dan sebelumnya telah membekukan MUI. Malah mengadopsi bentuk gunungan seperti pada Gunungan Wayang. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret tahun 2022. Lalu sebenarnya apa makna dari logo halal yang baru ini? Akil Irham mengatakan bahwa logo halal ini mengadopsi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk gunungan itu tersusun berupa kaligrafi Arab yang terdiri dari huruf H, lam alif dan lam, sehingga membentuk kata halal. Namun apakah sedemikian kenyataannya? Kita juga harus mengetahui pendapat beberapa pihak mengenai label halal yang baru ini. Berikut beberapa pendapat. Menurut Bapak Quraisy Shihab, bahwa logo halal yang baru ini memiliki makna yang sangat bertolak belakang. Karena logo ini sepintas terbaca sebagai kata halaka yang berarti kehancuran. Busyet deh, gawat juga ini urusannya. Kitab suci Al-Quran menggunakan kata halaka dan memperhadapkannya dengan kata yang seakar dengan hayat atau hidup. Pada awalnya, kata halaka digunakan untuk makna jatuh atau pecah. Bapak Quraisy Shihab dalam bukunya, Kematian adalah Nikmat, menuliskan bahwa mahalik bisa berarti sesuatu yang menjerumuskan atau menjatuhkan seperti jurang. Kata ini juga bisa diterjemahkan dengan makna binasa.
Silakan Anda buka penggalan ayat di Quran Surat Al-Anfal ayat 42. Kata halaka dalam ayat tersebut dipakai untuk konteks pertempuran pertama dalam Islam, yakni Perang Badar. Halaka bisa berarti mati atau kalah dalam peperangan serta runtuhnya sistem masyarakat. Semuanya dapat dikandung oleh makna dasar kata itu, yaitu, jatuh, pecah, dan terjerumus dalam jurang. Mari kita kaji huruf yang ada di label halal baru ini. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni nashi, rikah atau riki, diwani, diwani jali, sulutsi, kufi dan al-farisi. Jenis hat yang dikenal ada 7 macam, yakni nashi, rikah atau riki, diwani, diwani jali, sulutsi, kufi dan al-farisi. Logo baru ini basic cut-nya hat kufi, namun pada huruf H ada tambahan garis lurus menjulang ke bawah yang tidak relevan dengan gaya hat kufi. Jika ini jenis kufi, maka di bagian tengah ada huruf lam yang gaya penulisannya bisa saja terbaca sebagai huruf roh, dan pada bagian akhir, ada huruf lam yang mirip bulatan, tentu saja tak sesuai dengan kaidah hat kufi, malahan mirip huruf mim. Jadi, jika dirangkum, maka logo baru ini jika dibaca dari depan bisa saja terbaca sebagai H, di bagian tengah terbaca sebagai roh, dan di bagian akhir terbaca sebagai mim, sehingga logo ini terbaca sebagai haram, bukan halal. Weleh-weleh, ancur deh, logo ini juga mirip pintu lakon wayang Jawa, sehingga tidak mewakili semua budaya Nusantara. Coba Anda pikir, alangkah baiknya pemilihan font pada logo halal ini pakai yang standar saja, gak usah neko-neko gitu. Gitu aja kok repot.